Bambang Sumantri, seorang putra Resi Suwandagni dari pertapaan Argo Sekar. Ia memiliki ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan, juga secara fisik sudah ditempa menjadi seorang prajurit yang dapat diandalkan. Sumantri juga memiliki senjata cakra pemberian dewa. Kisah ini berawal dari keinginan Sumantri untuk mengabdi pada kerajaan Mahespati. Sumantri bergegas berangkat menuju kerajaan Mahespati untuk menemui Prabu Harjuno Sosrobahu. Sesampainya di sana, Sumantri disambut dengan baik, dan sang Prabu Harjuno Sosrobahu ingin mengetahui kesaktian Bambang Sumantri dengan mengutusnya ke kerajaan Magadha guna melawan 1000 negara. Rupanya Prabu Harjuno Sosrobahu saat itu sedang jatuh hati dengan seorang putri Magadha yang bernama Dewi Citrawati, putri Prabu Citrowijaya. Oleh Prabu Harjuno Sosrobahu, dimintanya Bambang Sumantri pergi melamar Dewi Citrawati untuk menjadi permaisuri Prabu Sri Harjuno Sosrobahu. Saat ini di Magadha sedang mengalami masalah yang cukup rumit akibat dari Prabu Citrowijaya yang tak kunjung memberi keputusan tentang putrinya. Bambang Sumantri sangat bingung dan kembali ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan adiknya yang seorang raksasa kerdil buruk rupa, tetapi mempunyai kekuatan yang tidak kalah juga dengan kakaknya. Ia bernama Sukrasana. Sukrasana bertanya kenapa kakaknya meninggalkannya di saat ia tidur. Apakah kakaknya tidak sayang lagi sama adiknya? Sumantri mengatakan kalau saat itu adiknya Sukrasana sedang tertidur pulas. Ia tidak mau mengganggu adiknya. Sukrasana melihat raut wajah kakaknya yang kacau, bingung, dan gelisah. Ia menanyakan apa yang sedang terjadi pada kakaknya. Sumantri menjelaskan kalau sekarang ia sedang mendapatkan perintah dari Prabu Sri Harjuno Sosrobahu, yakni untuk melamar Dewi Citrawati. Sedangkan sekarang di Magadha sedang terjadi polemik, yakni Magadha sedang dikepung oleh 1000 negara. Ia ditugaskan untuk melawan semua negara tersebut dengan sendirian. Sukrasana menenangkan kakaknya yang sedang bingung. Ia berkata kalau kakaknya Sumantri harus tetap maju. Ia akan selalu berada bersama kakaknya. Sukrasana menyusun siasat. Jika nanti kakaknya kewalahan, maka Sukrasana akan mengirim energi yang akan membantu kakaknya untuk menang. Sumantri lalu memeluk Sukrasana dan izin pergi ke kerajaan Magadha. Sesampainya di sana, Sumantri langsung bertarung dengan ke-1000 kerajaan tersebut. Sukrasana membantu dari belakang semak yang ada. Ia mengirim kekuatan magis yang bisa membantu kakaknya Sumantri untuk menang. Sirna bagaikan debu yang ditiup angin. 1000 negara kalah di bawah tangan Sumantri dan Sukrasana. Setelah itu, Sumantri melamar Dewi Citrawati di hadapan Prabu Citrowijaya. Sumantri menjelaskan bahwa ia hanyalah utusan dari Prabu Sri Harjuno Sosrobahu. Sumantri membawa Dewi Citrawati pulang ke kerajaan Mahespati. Sesampainya di Mahespati, Sri Harjuno Sosrobahu langsung menyambut kedatangan mereka dengan meriah. Prabu Sri Harjuno Sosrobahu langsung mengadakan upacara pernikahan antara Sri Harjuno Sosrobahu dengan Dewi Citrawati. Prabu Sri Harjuno Sosrobahu menanyakan apa yang Dewi Citrawati inginkan darinya. Dewi Citrawati meminta untuk dibawakan taman yang ada di kerajaan Magadha dengan syarat pohon, ranting, dan daunnya tidak boleh rontok satupun. Prabu Sri Harjuno Sosrobahu menyanggupinya. Lalu Prabu Sri Harjuno Sosrobahu menyuruh Sumantri untuk melaksanakan tugas ini. Ia berpikir kalau tugas ini sangat mudah bagi Sumantri, dikarenakan melawan 1000 negara saja Sumantri bisa, apalagi tugas memindahkan taman. Tanpa berpikir jauh, Sumantri menyanggupinya. Sumantri izin pergi untuk melaksanakan tugas ini. Sumantri lalu menemui adiknya Sukrasana. Ia mengatakan kalau ia mendapatkan tugas memindahkan taman Magadha ke Mahespati tanpa merontokkan daun dan ranting pepohonan yang ada di sana. Sukrasana yang merupakan raksasa kerdil mempunyai ilmu yang jauh di atas Sumantri. Ia menyanggupi permintaan kakaknya itu. Dalam sekejap, taman Magadha pindah ke kerajaan Mahespati tanpa ada daun dan ranting yang jatuh.
Sumantri sangatlah bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada adiknya. Ia meminta untuk Sukrosono segera pergi dari Taman Magadha. Sumantri lalu meninggalkan Sukrosono dan kembali ke dalam kerajaan Mahespati. Sumantri mengatakan kalau Taman Magadha telah berhasil ia pindahkan ke Mahespati tanpa menjatuhkan daun dan rantingnya. Prabu Sri Harjuno Sosrobahu menyuruh Dewi Citrawati untuk mengecek apakah benar yang dikatakan Sumantri. Tak lama kemudian, Dewi Citrawati berlari dan berteriak histeris. Ia sangat terkejut melihat ada raksasa yang sedang tidur di bawah pohon yang rindang. Prabu Sri Harjuno Sosrobahu marah dan menyuruh Sumantri untuk membunuh raksasa tersebut. Sumantri sangatlah bingung, pikirannya kacau, sedih dan gelisah. Ia tahu jika itu adalah Sukrosono adiknya. Ia pergi ke taman dengan berlinang air mata. Dibangunkannya sang adik Sukrosono. Ia bertanya, mengapa Sukrosono tidak pergi dari taman? Sukrosono menjawab kalau dirinya sangat kelelahan setelah memindahkan Taman Magadha ke Mahespati. Sumantri mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Prabu Sri Harjuno Sosrobahu untuk membunuhnya. Tapi ia bingung, mana bisa ia membunuh adik tercintanya, adik yang telah membantunya sampai detik ini, adik yang telah menemaninya dikala suka dan duka. Sukrosono mengatakan kalau ia lebih suka melihat kakaknya bahagia. Ia senang kalau kakaknya senang. Ia rela mati di tangan kakaknya sendiri. Hati nurani Sumantri mengatakan untuk tidak membunuh Sukrosono. Tapi ia juga bingung kalau ia tidak membunuh adiknya, maka ia akan gagal menjadi abdi kerajaan Mahespati. Sukrosono membohongi Sumantri. Ia mengatakan kalau Sri Harjuno Sosrobahu sudah tiba. Sumantri langsung menoleh ke belakang tubuhnya. Dengan segera Sukrosono memeluk Sumantri dan menancaplah di perutnya sebuah keris yang sudah dipegang Sumantri sejak tadi. Sumantri menjerit memanggil nama adiknya. Sukrosono mengatakan kalau ia cinta, ia sayang, ia rela mati demi nasib kakaknya yang lebih baik. Ia akan menunggu kakaknya di Swargaloka. Dan meninggallah Sukrosono dalam pelukan Sumantri. Prabu Sri Harjuno Sosrobahu melihat kejadian itu. Ia bertanya, kenapa Sumantri tidak jujur kepadanya? Prabu Sri Harjuno Sosrobahu lalu memeluk dan meminta maaf kepada Sumantri.